kehidupan masa lalu diabadikan dengan sejarah. Namun, sejarah diceritakan dengan dua versi. Versi asli dengan versi rekayasa. Melalui cerita sejarah asli ataupun rekayasa, kita dapat belajar dari keduanya. Cerita sejarah itu gimana sih? Jadi, cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau layar sejarah yang benar-benar terjadi. Fungsi dari cerita sejarah sebagai sarana untuk mengisahkan peristiwa yang dialami tokoh sejarah melalui tokoh fiksi. Nah, teks sejarah dan cerita sejarah emang beda. Yuk simak penjelasannya. Perbedaan yang pertama, teks sejarah menggambarkan hal-hal yang pernah ada atau pernah terjadi, sedangkan teks cerita sejarah menggambarkan hal-hal yang tidak pernah ada atau rekaan. Perbedaan yang kedua, untuk teks sejarah, sejarawan menggambarkan apa yang terjadi pada masa lalu, tidak bisa ditambah ataupun direka. Sedangkan cerita sejarah, novelis bebas mengarang sesuai dengan imajinasinya. Perbedaan yang ketiga, untuk teks sejarah, sejarawan perlu menunjukkan yang ada sekarang dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Untuk cerita sejarah, novelis dapat mengarang cerita dengan padu menjadi satu kesatuan. Perbedaan yang keempat, untuk teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta. Sedangkan untuk cerita sejarah, novelis tidak terikat fakta sehingga dapat membentuk cerita menjadi fiksi. Perbedaan kelima, untuk teks sejarah, semua unsur seperti pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan pada cerita sejarah, semua unsur seperti pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi. Jadi, teks sejarah ditulis berdasarkan fakta, sedangkan cerita sejarah berdasarkan imajinasi. Nah, berikut adalah struktur teks cerita sejarah, yaitu yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan setting cerita, baik tempat, waktu, dan awal mula kejadian atau peristiwa. Dan dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh dan hubungan antar tokoh tersebut. Kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, mengungkapkan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran yang menghadang bagi para tokohnya. Lalu ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadinya peningkatan masalah, pertikaian, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu keempat, puncak konflik atau biasa disebut komplikasi. Pada bagian ini biasa disebut sebagai klimaks, bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Lalu yang kelima, penyelesaian atau biasa disebut resolusi atau evaluasi. Sebagai akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan tentang sikap, kondisi, ataupun nasib yang dialami para tokoh-tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu atau puncak konflik itu.
Lalu yang keenam, koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh penulis atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Penulis dapat memposisikan diri sebagai pencerita dari peristiwa yang terjadi. Kata ganti orang ketiga sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, dari kata ganti tunggal, yaitu ia, beliau, dia, dan nya, dan kata ganti jamak, yaitu mereka. Selain kedua jenis kata ganti tersebut, kata ganti orang ketiga di dalam teks cerita sejarah juga dapat berupa nama orang atau nama tokoh. 2. Keterangan waktu, yaitu masa lampau. Keterangan waktu sendiri biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tentang waktu atau kapan suatu peristiwa terjadi. Dikarenakan teks cerita sejarah, maka keterangan waktunya cenderung menunjukkan masa lampau. Contoh penggunaan keterangan waktu yaitu pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Yang ketiga, keterangan tempat. Keterangan tempat ini digunakan untuk memberikan keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Keterangan waktu dapat ditandai dengan beberapa kata, misalnya di, ke, dan dari. Yang keempat, konjungsi temporal, yaitu waktu. Konjungsi temporal sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kata untuk menghubungkan sesuatu yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya, konjungsi temporal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Intra kalimat, konjungsi yang terletak dalam satu kalimat, misalnya seperti kata setelah, lalu, kemudian, dan lain seterusnya. B. Antar kalimat, konjungsi yang menjadi penghubung kalimat satu dengan kalimat lainnya, misalnya seperti kata selanjutnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada konjungsi kasualitas atau sebab akibat. Konjungsi kasualitas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kata yang menghubungkan sesuatu yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kasualitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Intra kalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam satu kalimat, misalnya saja pada kata karena, sebab, dan lain seterusnya. B. Antar kalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat, misalnya saja pada kata oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain seterusnya. Yang keenam, ada nomina. Penggunaan nomina biasanya mengacu pada suatu nama, misalnya seperti nama orang, hewan, benda, atau bisa juga pada gagasan atau ide. Nomina sendiri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu A. Modifikatif atau unsur inti dan pewatas. Contohnya, hari Senin, bulan Desember, dan lain sebagainya. B. Koordinatif atau semua inti. Contohnya, hak kewajiban, tanah air, sandang pangan, dan lain sebagainya. C. Apositif atau keterangan. Contohnya, Raja Sriwijaya, Raden Wijaya, Soekarno, Soeharto, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu verba. Verba sendiri adalah kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, di, ber, ter, mekan, berkan, dikan, dan lain seterusnya. Contoh penggunaan verba yaitu seperti melihat, melukis, diserahkan, dan lain sebagainya. Nah, sebuah karya sastra pasti memuat nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui tulisannya. Biasanya, nilai-nilai kehidupan yang termuat dalam teks cerita sejarah biasanya disampaikan secara implisit atau secara tidak langsung dalam alur, tokoh, latar, dan juga tema. Berikut ini adalah penjelasan mengenai nilai-nilai yang ada di teks cerita sejarah.
Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang termuat dalam sebuah karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, peradaban, maupun kebudayaannya. Nah, teman-teman, nilai budaya ini bisa kita dapatkan dari kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat dalam teks sejarah yang dihubungkan dengan kehidupan yang nyata. Biasanya, nilai ini itu dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu. Contoh kalimat yang mengandung nilai budaya adalah sebagai berikut. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Yang kedua, nilai moral atau etik. Nilai moral atau etik adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah yang berkaitan dengan ajaran mengenai akhlak budi pekerti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan juga masyarakatnya. Contoh teks yang mengandung nilai moral atau etik adalah sebagai berikut. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Yang ketiga, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama, yakni keterkaitan antara manusia dan juga Tuhannya. Contoh teks yang mengandung nilai agama adalah sebagai berikut. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Biasanya, nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Contoh teks yang mengandung nilai sosial adalah sebagai berikut. Sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud mengantarkan sumbangan juga. Maka jadilah dapur raksasa malam itu juga. Nilai yang terakhir adalah nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang termuat pada teks cerita sejarah dan berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan baik oleh keindahan pembangun cerita, fakta cerita, dan teknik yang digunakan penulis dalam menyajikan ceritanya. Nilai estetis ini bersifat relatif, sehingga keindahan yang dilihat oleh satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Contoh kalimat yang mengandung nilai estetis adalah sebagai berikut. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Adenareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini.